Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurul Hafifah Sibuan, NPM 201401990. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Baik, pentingnya pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yaitu pada hakikatnya pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi bahasa Indonesia lisan dan tulis peserta didik, serta menumbuhkan apresiasi terhadap karya sastra Indonesia dan karya intelektual bangsa sendiri, atau Gipayana 2008. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD memiliki nilai penting karena pada jenjang pendidikan inilah pertama kalinya pengajaran bahasa Indonesia dilaksanakan secara berencana dan terarah. Tujuan umum pembelajaran bahasa Indonesia di SD dalam Puskur Balitbang Depdiknas 2002 adalah 1. Siswa menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Nomor 2, siswa memahami bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, dan fungsi serta penggunaannya dengan tepat dan kreatif untuk bermacam-macam tujuan, keperluan, dan keadaan. 3. Siswa memiliki kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan kematangan sosial. Sedangkan nomor 4 yaitu siswa memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa. Nomor 5, siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. 6. Siswa menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual. Hal tersebut di atas dapat terlaksanakan apabila guru bahasa Indonesia di SD dapat mengajarkan bahasa Indonesia secara efisien, efektif, dan terarah. Kualitas pengembangan pembelajaran sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Metodologi pembelajaran bahasa berdasarkan pendekatan komunikatif menurut Tarigan tahun 1986 mengungkapkan bahwa metode pembelajaran permainan, simulasi bermain peran, dan komunikasi pasangan dapat diterapkan. Selama ini, pembelajaran bahasa lebih dipengaruhi oleh apa dan bagaimana guru mengajar, dan hasilnya menjadikan pembelajaran bahasa Indonesia sebagai pembelajaran yang membosankan dan kurang diminati siswa. Guru juga mengalami kesulitan dalam pengembangan pembelajaran di kelas. Karena itu, perlu diupayakan pembaruan dan pengembangan pembelajaran secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pendekatan pembelajaran bahasa dititik beratkan pada penggunaan bahasa atau keterampilan berbahasa. Jean Piaget atau psikologis Swiss menyatakan bahwa belajar terjadi pada saat pola atau struktur pikir siswa berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Guru diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar siswa aktif. Titik berat penilaian pada pendekatan proses atau penilaian proses, pendekatan integratif, komunikatif, dan proses dapat diterapkan pada pembelajaran bahasa di SD. Dengan memadukan keempat aspek keterampilan berbahasa, yaitu pertama, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam hakikat, pendekatan integratif adalah terpadu, relevan atau sesuai dengan konteks, bermakna atau penuh arti, alamiah atau sesuai dengan bahasa siswa, dan fungsional atau bermanfaat. Keefektifan komunikasi sebagai tujuan pembelajaran yang harus dicapai dengan melalui penilaian proses atau penilaian produk karya siswa ataupun karya siswa. Siswa perlu diberi bacaan sastra didasarkan pada asumsi bahwa siswa perlu diberi bahan ajar yang bermakna
atau Johnson 1987. Dengan membaca sastra mampu membawa diri pembaca untuk menyatu dengan cerita dan selanjutnya menemukan sikap. Untuk mengukur keberhasilan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yang sesuai dengan perkembangan intelektual, sosial, dan emosional siswa, diperlukan standar kualifikasi minimal atau standar ketuntasan minimal atau SKM yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Sebagaimana diharapkan dalam kurikulum pendidikan, pembelajaran bahasa Indonesia ini diharapkan dapat mengantar peserta didik untuk lebih mampu. 1. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tertulis. 2. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. 3. Memahami bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. 5. Meningkatkan dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Nomor 6. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Bahasa Indonesia juga mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa negara. Di dalam kedudukannya, sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan bangsa, lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat. Sedangkan di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara salah satunya berfungsi sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Berdasarkan hal inilah maka bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD, taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA. Dan semua lembaga perguruan tinggi di Indonesia. Untuk itu, pula lah perlu dan pentingnya pembelajaran bahasa Indonesia di semua lembaga pendidikan di Indonesia. Menurut Basiran tahun 1999, tujuan pembelajaran bahasa adalah keterampilan komunikasi dalam berbagai konteks. Komunikasi adapun kemampuan yang dikembangkan dikelompokkan pada kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan. Dalam kurikulum 2004 untuk SMA dan MA disebutkan bahwa tujuan bahasa Indonesia adalah siswa menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan nasional dan bahasa negara. Dan siswa juga menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Serta siswa memiliki kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan kematangan sosial. Dan semoga kreativitas Bapak Ibu Guru dalam memberi pelajaran bahasa Indonesia berhasil mengantar anak-anak bangsa tidak hanya menjadi cerdas tetapi juga bijaksana. Baik, sekian dari pemaparan video saya tentang peranan penting pembelajaran bahasa Indonesia. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.